Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan pada kita semua. Aku racik ayam goreng, racik tepung bumbu, crispy aja. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan. Sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir dalam majelis online Bapak Mulia Indonesia. Salawat serta salam semoga tercurahkan kehadiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umat beliau sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya, sehingga insya Allah kita berhak mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Asatidz Berkah Mulia Indonesia, Pak Ustadz Syam, Pak Ustadz Tirsa Putra, rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan malam ini, insya Allah kita akan mendapatkan tausiah dari Ustadz Ukir Saputra LCMBD, Hafizahullah, terkait dengan kajian Kitab Tauhid dengan subtema tentang nusrah dan tatayun. Alhamdulillah, beliau sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Pak Ustadz Ukir Saputra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan pada Ustadz. Amin. Amin, amin. Sehingga Amin ya Allah. Ustadz bisa menyiarkan Islam dengan menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita awali acara malam ini dengan ta'awudz dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan rangkaian acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tilawah surat Al-Bayyinah oleh Bapak Wahyu Jatmiko. Insya Allah terjemahan akan disampaikan oleh Bapak Satyo Harnowo. Kemudian dilanjutkan dengan prakata dari pengurus Berkah Mulia Indonesia yang insya Allah akan diwakili oleh Bapak Budi Wibowo. Kemudian pemaparan materi kajian oleh Ustadz Ukir Saputra. Insya Allah nanti sampai jam 21.10 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, dialog itu sampai dengan pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat dan ditutup nanti di 21.30. Acara selanjutnya ini adalah tilawah surat Al-Bayyinah yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Jatmiko dan terjemahan oleh Pak Satyo Harnowo. Kami persilakan, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'atiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atahumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasya rabbah. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang Rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus benar, dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus benar. Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Allahumma arhamni bil Quran. Terima kasih Pak Wahyu Jatmiko dan Pak Sartio Harnowo. Semoga kita yang menyimak tilawah ini mendapatkan rahmat atas dibacanya surat Al-Bayyinah. Amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya adalah prakata dari pengurus Berkah Mulia Indonesia yang dalam hal ini nanti diwakili oleh Pak Ustadz Budi Wibowo. Kami persilakan. Terima kasih Pak Ferry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, khususnya Ustadz Syam, Ustadz Mukir, dan asatidzah lain yang tidak mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, insya Allah malam hari ini kita kembali lagi menuntut ilmu di Berkah Mulia Indonesia. Kami pengurus mengucapkan terima kasih atas kesediaan bapak-bapak dan ibu-ibu yang istiqomah mengikuti pengajian dan menghidupkan BMI, kira-kira begitu ya, turut menghidupkan BMI sehingga tetap jalan terus, dan insya Allah ini akan menambah ilmu dan menambah pahala kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, menuntut ilmu ini bisa saya ibaratkan seperti kalau bapak ibu tahu diagram pohon ya. Diagram pohon itu waktu di awalnya ujungnya satu. Ya, jadi kalau kita lihat itu seperti kita kalau kita orang awam melihat sesuatu itu kita merasa yang tidak kita tahu itu hanya satu. Gitu ya. Begitu kita masuk ke yang satu itu kita jadi tahu bahwa yang tidak kita tahu itu ada dua, ya, karena bercabang. Dari satu kemudian bercabang ke di sebelah kanan ada, kiri ada. Jadi begitu kita mengetahui satu, kita jadi tahu bahwa kita yang tidak kita tahu itu lebih banyak. Nanti kita melangkah satu kali lagi, kita belajar lagi, melangkah satu kali lagi, kita jadi nggak tahu. Kita jadi tahu bahwa yang tidak kita tahu itu ada 4. Setiap cabang punya cabang lagi. Begitu seterusnya. Ya, jadi semakin pinter kita ya, kita jadi semakin banyak tahu dan semakin tahu bahwa kita banyak yang tidak tahu. Kalau dulu kita ngaji Quran itu misalkan yang saya tahu ya begini nih cara baca yang benar gitu. Kemudian kita tahu hukum-hukumnya. Tajwid itu apa? Yang kita tahu tajwid itu nun sukun ketemu ba itu iqlab. Nun sukun ketemu hamzah itu idhar. Begitu itu tahu, oh ya sudah bisa kita. Kemudian kita belajar satu lagi. Habis itu melangkah lagi, baru tahu ternyata, oh selain itu ada yang penting ini. Pengetahuan mengenai makhorijil huruf. Habis itu, oh ada sifat huruf. Dan seterusnya. Sampai ada mat segala macam. Sampai kemudian, oh berhenti, kalau membaca itu boleh berhenti di sini dan hanya boleh berhenti di sini dan mulainya dari sini. Gitu. Itulah ilmu. Dan tidak hanya urusan membaca.
hal-hal mengenai agama yang lain juga banyak gitu ya, yang kita tidak tahu atau dulunya merasa tahu, kemudian begitu kita tahu sedikit kita jadi tahu bahwa kita tidak tahu banyak hal. Nah, itulah kita perlunya untuk terus-menerus ngaji, terus-menerus menuntut ilmu. Cuman kalau kita sendirian gitu ya, kadangkala kita tidak ada dorongan, kadangkala kita muncul malas ya. Kalau ditanya kenapa nggak ngaji gitu ya, futur katanya. Jadi enggak gitu ya, malasnya muncul ya, lagi nggak mood gitu. Nah, itulah yang dulu ada lagu yang kumpulono wong kang soleh gitu ya. Boleh Pak Soleh, boleh Pak Solihul Hadi, tapi bapak-bapak di sini insya Allah soleh-soleh semua ya. Kemudian ibu-ibunya solihah. Jadi kang soleh itu nggak cuma laki-laki ya. Kumpulono wong kang soleh sama kumpulono mbak solihah, kira-kira gitu. Jadi boleh bapak, boleh ibu. Dengan berkumpul ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita saling menguatkan. Ya, kadang-kala kita lagi nggak enak, tapi ada teman yang mengajak, gitu ya. Jadi kita kuat lagi dan semangat lagi untuk belajar. Nah, gunanya belajar ini kita jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Apa yang kita lakukan jadi efektif, efisien dan bernilai, dan lebih bernilai. Karena kalau dipikir ngapain kita belajar kalau kita jadi tahu bahwa kita banyak nggak tahu. Kan enak kita cuma tahu satu saja. Jadi kita jadi orang yang tahu gitu ya. Jadi kalau kita belajar lagi jadi banyak yang kita nggak tahu ternyata. Tapi kalau kita belajar kita berarti tahu lebih banyak. Meskipun kita akan sadar bahwa kita banyak yang tidak kita tahu. Nah, yang kita tahu lebih banyak itu membuat kita bertindak lebih benar, ya, lebih bernilai daripada kita bertindak awur-awuran atau coba-coba. Jadi kalau kita baca Quran juga tidak awur-awuran. Nah, selain berkumpul dengan orang-orang yang soleh, ya, kita juga diajarkan doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami dalam agamamu. Ya, jadi itu juga kita baca sehingga selain ikhtiar kita untuk berkumpul dengan orang-orang soleh, juga kita berdoa kepada Allah supaya kita tetap istiqomah untuk ngaji dan untuk menuntut ilmu. Di awal tadi saya baca surat Fussilat ayat 30. Bukan Al-Fussilat, ayat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, mastaqomu, kemudian istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, kami turunkan kepada mereka malaikat Allah takhofu, yang kemudian disampaikan kepada kita Allah takhofu, janganlah kamu takut, Allah takhofu wala tahzanu, dan janganlah kamu merasa bersedih. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira kepada, jadi kita dikasih kabar gembira kalau kita istiqomah dengan surga yang dijanjikan kepada kita. Itulah gunanya kita nanti istiqomah, dan semoga kita tetap istiqomah. Malam hari ini temanya tauhid masih ya, tatoyur gitu ya, ada tatoyur kan nggak salah ya. Nalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Jadi orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, itu meyakini bahwa yang kita
akui, yang mengatur kita, yang kita akui, kita nanti minta kepada siapa, itu adalah Allah. Ya. Jadi nanti kalau misalkan kita mikir-mikir, kita nanti minta ke siapa ya? Ya. Kita menentukan kita mau pergi itu nunggu burung yang kita lepas terbang ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan kita berangkat, kalau ke kiri kita tidak berangkat. Nah itu nanti bukan masuk di golongan qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Ya, dan seterusnya, sehingga di agama ini kita tetap istiqomah, dan semoga selalu begitu doanya seperti tadi Bapak-bapak, dan kita saling menguatkan insya Allah. Demikian saja dari kami, mohon maaf kalau kepanjangan dan kalau ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Budi Wibowo atas kata yang disampaikan. Ini terkait dengan tahu dan tidak tahu, kira-kira tadi disampaikan. Saya malah terpancing ada 4 kelompok itu nanti. Ada orang yang tahu bahwa dia tahu, ada orang yang tahu bahwa dia tidak tahu, ada orang yang tidak tahu bahwa dia tahu, ada orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah ini yang golongan terakhir ini yang agak berbahaya kira-kira. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang tahu bahwa kita tahu, sehingga ketika kita beramal kita punya keyakinan yang baik. Kalaupun tidak ya kelompok kedua lah. Tahu bahwa kita tidak tahu sehingga kita mau belajar. Terima kasih Pak Budi. Semoga berkah mulia Indonesia semakin berkembang dan bermanfaat bagi dakwah dan syiar Islam. Dan semoga kita semua menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW yang menegakkan dan mentauhidkan Islam di muka bumi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi kajian oleh Ustadz Ukir Saputro. Kami persilakan Pak Ustadz nanti sampai pukul 21.10 kira-kira. Mangga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam 12 Rabiul Awal 1446 ini. Kita kembali berjumpa dalam kajian virtual Berkah Mulia Indonesia dalam bab Kitabut Tauhid, syarah Kitabut Tauhid, yang mana kita akan mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan tauhid sehingga akidah kita menjadi akidah yang benar. Karena diutusnya Nabi dan Rasul
tidak lain tidak bukan tugas utama mereka adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada mereka, "U'budullah," sembahlah Allah saja, "wajtanibu at-taghut," dan jauhilah taghut atau sembahan selain Allah. Namun nyatanya dalam perkembangan ilmu tauhid, ya, banyak sekali firqah-firqah yang menyimpang dalam masalah akidah. Mereka mengesahkan Allah tidak dengan pengesaan yang sebenar-benarnya pengesaan. Ya, mereka berakidah dengan hawa nafsu dan akal, tidak mengikuti petunjuk Al-Quran ataupun Al-Hadis. Sebagaimana kita dapati golongan orang-orang musyabihah yang menyerupakan Allah dengan makhluk, kemudian golongan Jahmiyah yang mereka tidak percaya dengan Pak Ustadz, ke-mute Pak Ustadz. Oh ya, alhamdulillah. Nah, jadi banyak sekali firqah-firqah di dalam agama ini yang mereka bertauhid, namun tauhidnya dengan versi mereka. Ya, seperti Jahmiyah tadi. Ya, kita katakan Jahmiyah, mereka memiliki pelajaran tauhid. Ya, namun tauhid mereka tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para anbiya wal mursalin. Ya, yang diamalkan oleh para sahabat. Maka orang-orang Jahmiyah ini mereka tidak mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau mereka mengatakan kalau kita menetapkan sifat bagi Allah, maka berarti Allah seperti makhluk. Ya, mereka menggunakan akal mereka ya di dalam keyakinan tauhid mereka. Kemudian golongan yang lain ya seperti Qadariyah, Jabariyah, mereka juga keliru dalam masalah tauhid. Ya, orang-orang Qadariyah mereka tidak percaya kepada takdir. Sebaliknya orang-orang Jabariyah mereka ya merasa dipaksa seluruh perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlussunnah wal Jamaah di antara Jabariyah dan Qadariyah pemahaman dalam masalah takdir. Kemudian golongan Asy'ariyah, mereka orang-orang yang berbicara tentang Allah taala ya, dan mereka tidak menetapkan sifat ketinggian zat bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di samping, tidak di depan, tidak di belakang. Ya, mereka mengingkari ayat-ayat Allah Taala yang berbunyi Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya, maka berakidah atau mengesahkan Allah yang benar menurut Syekh Abdul Razak hafizahullah taala adalah dengan menafikan segala sifat kekurangan bagi Allah dan menafikan segala tandingan bagi Allah Ta'ala, sekaligus kita isbat menetapkan segala kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita dikatakan orang yang mengesahkan Allah dengan benar. Maka untuk menafikan tandingan-tandingan bagi Allah butuh dalil. Ya, kemudian untuk menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah itu pun kita mengikuti dalil. Maka ini sebagai mukaddimah kita Bapak Ibu sekalian agar kita senantiasa bersemangat ya dalam mempelajari tauhid ya. Walaupun pembicaranya agak serak ini ya, saya izin minum dulu. Barakallahu fiik. Kita akan kaji bab kita Bapak Ibu sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga tetap semangat ya. Walaupun malam ini saya nggak nyiapin pantun ya, karena nggak keburu. Nanti bapak-bapak berpantun sendiri saja sama istri masing-masing ya. Saya teringat Mbak Soleha tadi yang dikatakan Pak Ustadz Budi ya. Jadi bertemanlah dengan Mbak Soleha. Saya bilang jangan ya, ini jadi fitnah nanti. Baik, kita masuk ya sebagai pembukaan malam ini supaya kita tetap semangat ke materi kita bab yang ke-26 yang berjudul Maja'a fin Nushrah.
apa-apa keterangan yang datang dalam masalah nusroh. Ya. Apa itu nusroh? Nusroh itu berasal dari kata nasyaroh. Ya, nasyaroh yang artinya maknanya al-fath atau membuka. Ya. Kemudian bermakna al-bastu atau menguraikan. Ya, al-bast, ya basata artinya menguraikan, membentangkan. Maka nusrah artinya juga lawan dari kata at-tayyu, artinya melipat. Ya. Maka Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran was-samawatu matwiyatun biyaminih, ya. Pada hari kiamat langit itu akan dilipat. Maka nusrah lawan kata dari at-tayyu atau yang artinya lawan kata dari melipat, ya. Karena dukun-dukun mereka melipat raja-raja itu, jimat-jimat itu kemudian diberikan ke pasiennya untuk disimpan sebagai penolak bala. Ya, ini makna nusrah secara bahasa. Adapun nusrah secara istilah adalah halus sihri anil mashur, artinya menghilangkan sihir dari orang yang tersihir. Karena pembahasan yang lalu kita telah membahas perkara tentang sihir. Jenis-jenis sihir itu banyak sekali Bapak Ibu. Di antara jenis sihir yang mematikan apa? Ya, adu domba. Ya, kemarin sudah kita jelaskan bahwa tukang sihir itu butuh waktu sebulan untuk membunuh pasiennya, untuk membunuh targetnya, tapi namimah, adu domba dengan waktu yang cepat, ya bisa membuat dua orang saling membenci, bahkan dua kaum saling berperang, bunuh-membunuh, ya. Maka jenis-jenis sihir itu banyak, sebagaimana kemarin kita sudah sebutkan, seperti tatoyur, kemudian atorku, menggambar-gambar garis di tanah, ya. Semoga masih ingat pelajaran yang waktu lalu, tinggal di murojaah kembali, ya, ada rekaman kajiannya, dan kita bisa membuka kitab, ya, kitab Tauhid untuk memurojaah pelajaran yang lalu. Baik. Nusrah ini bahasanya masih umum. Ada nusrah yang boleh dan ada nusrah yang tidak boleh, ya. Nusrah yang boleh tentu bahasa lainnya adalah ruqyah syariah, ya, karena nusrah atau menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir itu kalau secara syariat menggunakan ayat-ayat Quran hukumnya dibolehkan, ya. Karena nusrah yang memakai ayat-ayat Al-Quran kemudian punya istilah lain yaitu ruqyah syariah, maka kemudian nusrah ini maknanya tinggal satu makna, yaitu makna menghilangkan sihir dengan sihir. Ini yang mengalami peorasi atau penyempitan makna, ya. Jadi makna nusrah itu yang tadinya maknanya luas, pokoknya menghilangkan sihir. Bisa dengan metode apa aja. Tapi karena menghilangkan sihir dengan cara membaca ayat-ayat Quran dan doa-doa dalam hadis itu disebut ruqyah, maka kemudian nusrah ini kemudian maknanya tinggal satu, mengkerucut menjadi menghilangkan sihir dengan sihir. Nah, baik, saya izin matiin kipas dulu Pak. Ini kayaknya kipasnya mengganggu nih. Bismillah. Baik, jadi ini akan kita bahas Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwa ya menghilangkan sihir dengan sihir bagaimana hukumnya di dalam agama Islam. Kita masuk ke matan, ya. Qala mu'alif rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau berkata membawakan hadis yang dinukil dari Jabir bin Abdullah, ya, sahabat Jabir bin Abdullah. Dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anin nusrah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang nusrah, ya. Maka beliau berkata, faqala hiya min amali syaitan, bahwa nusrah itu termasuk pekerjaan syaitan. Ya, ini bab nusrah, ya.
dalam artian menghilangkan sihir dengan datang kepada dukun, ya, dengan mendatangi praktik sihir, ya. Taib. Kemudian Abu Daud berkata bahwa Imam Ahmad rahimahullah ditanya tentang nusrah, maka Imam Ahmad berkata, Ibnu Mas'udin yakrahu hadza Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullahu, bahwa Ibnu Mas'ud membenci semua itu, ya, semua amalan nusrah yang mengerucut pada makna sihir dilawan dengan sihir, ya, menghilangkan sihir dengan sihir, ini dibenci oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Jadi ini matan yang beliau bawakan dalam bab nusrah ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian yang kedua, fi sahih Bukhari an Qatadah rahimahullah. Qatadah itu seorang ulama ahlu hadis. Imam Qatadah termasuk ulama ahli hadis dari golongan tabi'in, ya, dari masa tabi'in. Jadi semasa dengan para sahabat. Saat Nabi SAW sudah wafat, maka tabi'in ini adalah anak-anaknya para sahabat yang tidak melihat Rasulullah SAW karena Nabi SAW telah wafat, yang beriman dan belum bertemu dengan Nabi SAW, ini namanya tabi'in, ya, atau mereka yang baru masuk Islam dan dan belum berjumpa dengan Nabi SAW, ini namanya tabi'in, ya. Baik, itu kurun yang Nabi SAW sebutkan sebaik-baiknya kurun. Baik. Kemudian Qatadah mengatakan, qultu li Sa'id ibn Musayyib, ya. Sa'id bin Musayyib ini seorang tabi'in juga, ahli hadis, ya. Dia berkata, qultu li Sa'id ibn Musayyib, aku berkata kepada Sa'id bin Musayyib, rajulun bihi tibbun, seorang laki-laki, ya, seorang laki-laki yang terkena tib di sini artinya sihir. Ada seorang laki-laki yang terkena sihir. Ayu akhidu an imraatihi, atau laki-laki tersebut tidak dapat menggauli istrinya. Ya, jadi di antara praktik amalan sihir itu, Bapak Ibu sekalian, memang tujuan sihir itu yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102, ya, yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, ya, untuk memisahkan antara suami dan istri. Maka bagaimana cara memisahkannya? Cara memisahkannya, rumah tangganya dibuat panas, ya, dibuat panas. Atau salah satu caranya, laki-laki atau suami tidak bisa mendatangi istrinya, Pak. Pokoknya hawanya malas, ya. Hawanya itu malas kalau ingin mendatangi istri. Atau yang lebih ekstrim, farji istri tersebut, di sana ada jin, ya, kemudian menutup, tidak bisa terbuka, ya, ketika suaminya akan mendatanginya. Ya, maka ini amal-amal sihir ini mengerikan. Makanya kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan. Ya, perlindungannya dengan apa? Dengan baca ayat kursi, Bapak Ibu sekalian, sebelum tidur. Ya, kita akan dijaga, ya, karena biasanya praktik-praktik sihir itu terjadi di malam hari, ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba, ya, dan dari kejahatan ghasik, malam hari, idza waqaba, apabila telah bertambah gelap gulita. Disitulah saatnya para dukun-dukun beraksi. Jam 12 malam, jam 1 malam, ya, jam 2 malam. Ini para dukun-dukun beraksi. Maka sebelum tidur, bacalah ayat kursi. Siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan kirimkan penjaga, Bapak Ibu sekalian. Dikirimkan penjaga. Siapa? Malaikat. Ya. Kemudian baca surat Al-Mu'awwidzatain. Baca Al-Falaq, baca Al-Ikhlas, ya, Al-Falaq dan Anas dilengkapi dengan Al-Ikhlas. Caranya bagaimana? Bapak Ibu baca begini, dibaca 3 kali, ya, dibaca surat-surat tersebut, kemudian ditiupkan
tiupannya itu disertai ludah sedikit, namanya nafas, ya. Maka kemudian diusapkan ke wajah, diusapkan ke badan, ke kaki, dan itu diulang 3 kali, Bapak Ibu sekalian, ya. Diulang 3 kali itu, yang kedua ya ke samping, yang ketiga yang terjangkau ke belakang, tapi yang terjangkau. Ini juga secara hadis ya bisa menangkal gangguan jin, ya, karena sihir ini semuanya perbuatan jin kerjasama dengan badukun, ya, kolaborasi ya dalam bentuk memudorotkan manusia, ya. Baik, jadi ketika Sa'id bin Musayyib mengatakan ada seorang laki-laki yang ditanya tentang seorang laki-laki yang terkena sihir atau suami tidak bisa menggauli istrinya, ayuhilu anhu, ya, au yunasyaru, maka dikatakan apakah boleh sihir itu dilepaskan darinya dengan cara nusroh, dengan cara mendatangkan badukun kembali, ya, tidak mendatangkan badukun yang lain atau dukun itu atau dukun yang lain untuk melepaskan sihirnya. Nah, ini boleh apa enggak? Maka Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in ahli hadis, beliau mengatakan, ya, qala la ba'sa bihi, nusrah itu dibolehkan. Innama yuriduna bihil islah, karena dia menginginkan islah, ya. Nah, di sini kesannya dalil kedua ini bertentangan dengan dalil pertama tadi. Nah, nanti kita akan bahas khilafiyah dalam masalah ini. Matan ketiga, ya. Ini matan ketiga, bukan mantan ketiga. Baik, Bapak Ibu silakan dibuka bukunya, dilihat, karena buku Bapak Ibu ini matan dia, ya, tidak ada syarahnya tapi dalam bentuk matan, ya. Diriwayatkan dari Hasan Al-Basri. Beliau juga seorang ulama tabi'in. Bahkan ulama-ulama bersepakat tabi'in yang ilmunya menonjol salah satunya adalah Hasan Al-Basri. Ya. Karena Hasan Al-Basri ini dia lahir di kota Madinah, dirawat oleh Ummu Salamah, ya, dirawat oleh Ummu Salamah. Luar biasa, Ummu Salamah seorang Ummul Mukminin, istri Nabi SAW yang sampai Aisyah cemburu kepadanya saking cantiknya Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah ini istri yang dinikahi yang keempat. Pertama Khadijah wafat, kemudian Nabi SAW menikah dengan Sauda, ya. Kemudian Nabi SAW menikah dengan Aisyah. Kemudian Aisyah mendengar kabar setelah peperangan Uhud, suami dari Ummu Salamah itu Abu Salamah meninggal dunia, wafat, ya, setelah mengejar pasukan Abu Sufyan. Jadi Bapak Ibu sekalian, rupa-rupanya kita itu disuruh oleh Allah Ta'ala jangan merasa lemah, ya. La tahinu wala tahzanu fi ibtigha'il qaum. Jangan kamu lemah, jangan kamu sedih, ya, fi ibtigha'il qaum, dan kejar kaum yang memerangimu yaitu Abu Sufyan. Jadi setelah pertempuran Uhud, Pak, Abu Sufyan balik ke kota Mekah. Namun di tengah jalan mereka musyawarah kembali. Ngapain kita pulang ke Mekah? Kita tidak berhasil membunuh Muhammad, kata dia. Kita tidak pula berhasil menawan wanita-wanita kota Madinah. Maka kita harus balik lagi. Pasukan kita masih banyak ini, ya. Karena pasukannya masih banyak. Maka dia putar balik kembali ke kota Madinah. Kabar ini terdengar oleh Nabi SAW. Jadi perang Uhud itu, Pak, terjadi hari Sabtu pagi sampai Sabtu sore. Sabtu sore Nabi SAW mengalami kekalahan. Sabtu siang Nabi sudah menang terlebih dahulu. Walaqad shadaqakumullahu wa'dahu. Dalam surat Ali Imran disebutkan, dan sungguh Allah telah memenuhi janjinya bahwa perang Uhud itu menang. Tapi karena kemaksiatan sebagian kaum mukminin, ya, yang melanggar perintah Rasul, pasukan Jabal Rumah pemanah yang ada di Jabal Rumah turun ikut beristihad, ya, bahwa perang sudah selesai, dan ikut mengumpulkan gonimah ke markas kaum musyrikin. Dia turun mengumpulkan gonimah. Mereka beristihad, namun istihad tidak pada tempatnya. Karena istihad dengan melawan perintah Rasul itu salah, Pak.
maka nggak ada istihad kalau ada dalil. Ya, dalilnya apa? Dalilnya Nabi bersabda SAW, jangan turun apapun yang terjadi walaupun kita kalah. Ya, ternyata mereka beristihad. Oh, kita udah menang, ayo kita turun. Ya, dari 50 pemanah sisa 10. Padahal tadinya Khalid bin Walid, kemudian Amr bin As, kemudian Ikrimah bin Abu Jahal, yang mereka semua pasukan berkuda, 200 pasukan. Mereka sudah 3 kali mencoba untuk memutari bukit dan menyerang kaum muslimin dari belakang, tidak berhasil karena dipanahi oleh 50 pemanah tersebut. Ya, tapi percobaan yang keempat berhasil karena mereka pada sibuk ngumpulin ghanimah. Akhirnya yang 10 orang ini yang tersisa dibunuh oleh Khalid bin Walid. Bendera kaum musyrikin yang sudah jatuh ke tanah, sudah terinjak-injak, diangkat kembali oleh Khalid bin Walid. Akhirnya pasukan musyrikin yang sudah kabur balik kembali. Disitulah terjadi kekacauan. Ya, makanya kalau kita tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti nasihat Nabi SAW, maka akan terjadi fitnah, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi orang beriman tidak boleh lelah, tidak boleh wala tahinu. Jangan lemah. Ketika kita sudah kalah, Nabi pulang Sabtu sore. Kemudian semalaman beliau istirahat sambil menyembuhkan luka. Di hari Ahad pagi harinya, Pak, dengan luka-luka dan bekas luka di perang Uhud, maka Nabi SAW mengejar kembali pasukan Abu Sufyan di dalam tempat yang bernama Hamratul Asad. Ya, maka Nabi SAW berjalan 20 km dari kota Madinah. Ini lebih jauh daripada Gunung Uhud, karena Gunung Uhud sekitar 5 km saja. Ya, hanya sekitar 5 km. Dan keadaannya lebih parah, karena kita berangkat perang dalam keadaan luka-luka. Nabi SAW bersabda, tidak boleh ikut pertempuran pagi ini, kecuali yang kemarin ikut perang Uhud. Karena orang munafik yang 300 yang melarikan diri tidak boleh ikut, nanti ngerecokin. Orang munafik itu ngerecokin, Pak. Kalau zaman sekarang orang-orang liberal, ngerecokin agama Islam ya orang-orang liberal. Ya, kalau di zaman Nabi orang-orang munafik. Ya, maka cuman satu yang diizinkan, Jabir bin Abdillah. Karena Abdillah wafat, karena Jabir dipesani, Jabir kamu nggak ikut perang, kamu punya 7 adik perempuan, kamu yang jaga. Nanti takutnya bapak syahid, mereka kamu juga syahid, nggak ada yang menjaga mereka. Ya, karena mendengar wasiat bapaknya Abdullah, maka Jabir nggak berangkat ke perang Uhud. Hanya saja Abdullah tewas, wafat di pertempuran Uhud. Maka kemudian Jabir tidak ada kewajiban lagi untuk mentaati bapaknya yang sudah wafat. Ya, artinya perintahnya sudah selesai dan beliau ingin berjihad di samping Rasulullah, dan Jabir minta izin dan diizinkan. Ya, jadi dalam keadaan luka-luka, Pak, mereka berangkat kembali untuk menghadang pasukan Abu Sufyan. Ya, jadi kaum muslimin tidak boleh lemah. Sabar itu tetap harus ditingkatkan. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Ini yang diperintahkan Allah, Pak. Sabar itu nggak ada batasnya. Kalau batasnya mau habis, ditingkatkan lagi kesabarannya. Ya, inilah sabar. Makanya ngaji pun sabar. Sebenarnya saya bicara seperti ini supaya bapak-bapak sabar. Karena dari awal tadi nggak pada semangat kayaknya. Biar semangat dulu, kita pompa semangat. Masa saya yang serak-serak ini masih semangat, bapak ibu nggak semangat? Tetap semangat, ya. Cuman saya nggak punya yel-yel. Ustadz sama aja tuh, kalau minta yel-yel ke beliau aja coba, ya. Baik. Kita bicara tentang Ummu Salamah tadi. Jadi Abu Salamah, Pak, yang terkena luka pedang di perang Uhud, yang ikut kembali bertempur di Ahad paginya, setelah berkemah 3 hari, Abu Sufyan ternyata takut pulang ke Mekah, ya, hanya bisa mengancam saja. Kaum muslimin mengatakan, dikisahkan Allah Ta'ala dalam kisah surat Ali Imran 172, 173, 174, ya. Maka mereka mengatakan, innan nasa qad jama'u, ya, manusia telah berkumpul untuk kalian, fakhshawhum, takutlah kalian. Maksudnya Abu Sufyan mau datang lagi. Ya, maka mereka fazadahum imana. Orang-orang beriman malah bertambah keimanannya.
Mereka justru mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka hanya bertawakal kepada Allah walaupun dalam keadaan luka. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Maka mereka kembali ke kota Madinah dengan nikmat dari Allah Ta'ala karena Abu Sufyan justru yang ketakutan dan kabur. Ya, tidak kembali menyerang pasukan Nabi SAW. Ya, maka Abu Salamah pulang dari Hamratul Asad. Setelah berkemah 3 hari di sana, luka beliau membengkak kembali. Karena lukanya mengangah kembali, maka Abu Salamah wafat. Ya, Abu Salamah wafat, maka Ummu Salamah bersedih. Ketika Ummu Salamah bersedih, Nabi SAW datang menjenguk jenazah Abu Salamah, takziah dan mendoakan Abu Salamah supaya diampuni dosanya, dirahmati dan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Kemudian melihat Ummu Salamah yang sedih, Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma jurni fi musibati. Ini doa terkenal, Bapak Ibu. Dihafalkan dan diamalkan kalau kita terkena musibah. Karena hidup itu bergonta-ganti. Sekarang aman, nanti ada ujian, nanti ada musibah. Nanti aman kembali, nanti diuji lagi. Karena senantiasa seorang mukmin itu diuji dalam dirinya, dalam hartanya, dan dalam anak-anaknya. Agar dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih. Allah menyediakan derajat tinggi di surga bagi orang-orang yang beriman, padahal amal mereka tidak sampai. Ya, amal kita itu nggak sampai, Pak. Ya, kayak kita ngaji, ya ternyata masih Shahibut Tilawah jilid 3, ya, belum nyampe. Kemudian qadarullah kita sudah wafat. Gimana ini? Shahibut Tilawah jilid 4 belum, ya. Ya, kita ternyata sudah ditakdirkan derajatnya tinggi, walaupun ngajinya masih Iqra lah, ya, masih Iqra 5, ya kan, masih Iqra 6, belum sampai ke tingkat selanjutnya. Tapi Allah sediakan derajat yang tinggi ternyata. Dengan cara apa? Dengan cara diuji. Jadi sabar, ketika kita diuji harus bersabar. Ya, para sahabat tadi luka-luka bersabar, tidak lemah mereka tetap sabar dan berangkat perang. Maka ketika ujian datang, mintalah pahala. Allahumma jurni, ya Allah beri aku ajar, beri aku musibah, beri aku pahala. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya, dan berilah aku ganti yang lebih baik. Ya, nah maka ini doa yang patut kita hafalkan saat kita tertimpa ujian, Pak. Ya, karena ujian itu silih berganti. Ustadz, apa bedanya ujian dan azab hukuman? Nah, jangan sampai apa yang datang ke kita itu hukuman. Ya, untuk membedakannya, ya kalau bapak-bapak ditimpa musibah, nah musibah ini ujian apa hukuman, Ustadz? Ya, boleh jadi ujian, boleh jadi hukuman, Pak. Cara membedakannya gimana? Cara membedakannya, kalau ini musibah, kemudian Anda bertakwa kepada Allah, kemudian musibah itu terurai dan menemukan jalan keluar, maka ini fix 100% ujian. Kalau kita lulus, maka kita akan diampuni dosa-dosanya dan ditinggikan derajatnya. Tapi ada musibah yang orang ini diuji dengan musibah, dia nggak bertakwa, ya, dia juga tetap bermaksiat, ya, kemudian hancur rumah tangganya, hancur keluarganya, hancur hartanya, misalkan riba. Kalau riba itu dijanjikan Allah perang, ya, dia telah mengumumkan peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Maka para pelaku riba ketika mendapatkan hukuman fix 100% itu azab bagi dia, hukuman. Yang bisa mengembalikan hukuman itu supaya bisa menjadi ujian baginya adalah taubat. Kalau orang ini nggak bertobat, maka itu hukuman azab baginya. Ya, karena hukuman Allah nyata, ya, termasuk bentuk keadilan Allah dalam menghukum hamba-hambanya yang melakukan pelaku dosa besar. Itu pun dalam surat Syura ayat 30, ya, Allah katakan apa yang menimpa musibah itu bima kasabat aidikum, atas ulah kalian sendiri, wa ya'fu an kasir, dan Allah banyak memaafkan dosa dan kesalahan kita. Baik, ya, jadi kembali ke kisah Al Hasan, ya, Hasan Al Basri itu diasuh oleh Ummu Salamah tadi, Ummul Mukminin. Ya, maka setelah Abu Salamah wafat, kemudian setelah masa iddahnya selesai, Nabi SAW mengirim sahabatnya untuk meminang Ummu Salamah. Jadi
melamar dengan cara mewakilkan boleh, Bapak-bapak. Misalkan Bapak-bapak ingin melamarkan putra Bapak, ya, akan melamar seorang gadis. Tidak perlu Bapak datang sendiri, pakai utusan aja boleh, Pak. Jadi melamar pakai utusan itu boleh. Baru ketika mereka menerima pinangan, kita datang ke langkah setelahnya, ya lamar itu ya khitbah sebenarnya. Langkah setelahnya boleh langsung nikah kalau memang terkendala jarak, waktu, kesibukan. Tapi kalau baiknya secara adab unggah-ungguh, ya silakan saja. Secara etika kita datang bersama keluarga untuk meminang, boleh-boleh saja. Ya, ini fikih kalau ingin meminang, ya, meminangkan anak, ya. Baik, jadi kembali ke kisah ini. Jadi Al-Hasan Al-Basri yang diasuh oleh Ummu Salamah dan beliau kemudian pindah ke Basra karena beliau orang Madinah, sudah pernah saya ceritakan, ya. Maka beliau berguru kepada Ibnu Abbas, mengejar gurunya, ya, kembali ke daerah Syam, ke daerah Basra. Maka Ibnu Al-Hasan kemudian dijuluki dengan Hasan Al-Basri. Apa yang beliau katakan? Beliau katakan la yahilus sihra illa sahir. Tidak ada yang dapat menghilangkan pengaruh sihir tanpa melalui ruqyah syariah, ya, kecuali tukang sihir. Nah, kalimat beliau ini kalimat kekesalan, ya. Jadi seolah-olah, ya, memangnya nggak bisa apa kalian itu meruqyah sihir itu? Seolah-olah apakah hanya tukang sihir yang bisa menghilangkan pengaruh sihir tersebut, ya. Jadi perkataan Hasan Al-Basri ini bukan membenarkan tukang sihir, namun beliau kesal dengan tukang sihir, ya, karena ada cara yang mampu menghilangkan sihir dengan cara ruqyah yang syariah. Baik. Kemudian matan yang ketiga. Kesimpulan dari perbedaan pendapat, ya, dari hadis-hadis dan riwayat asar-asar di atas, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Nanti kita bahas, ya. Nah, kesimpulannya ada di matan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan beliau menguatkan pendapat ini, ya, pendapat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau berkata, "Wa nusratu halus sihri anil mashur." Nusrah itu adalah membebaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Wa hiya nau'an. Dan nusrah itu ada dua jenis. Halus sihrin bi sihrin mislah. Yang pertama, membebaskan sihir dengan sihir yang semisal, dengan datang ke mbah dukun, ya. Kemudian wa huwa alladzi min amali syaitan, dan ini yang dikatakan oleh Nabi SAW termasuk pekerjaan syaitan, karena dukun cuma perantaranya saja, ya. Wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan, dan bagian yang pertama ini, pendapat pertama ini, ya, maka perkataan Hasan Al-Basri di atas merujuk kepada pendapat yang pertama ini, yaitu dia termasuk perbuatan syaitan. Jadi Al-Hasan tidak setuju, ya. Fayataqarrabu an-nashiru wal muntashiru ila syaitan bima yuhib. Ya, dia adalah amalan setan karena an-nashir yaitu dukun dan muntashir pasiennya, ya. Dukun dan pasiennya ini dia taqarrub, mendekatkan diri kepada setan dengan apa yang disukai setan. Makanya kalau ciri pengobatan perdukunan itu, Pak, pasti minta bahasanya itu diperindah, bahkan bahasa buruk diperindah dengan bahasa mahar, ya. Kalau ingin sembuh dari penyakit, maka maharnya sekian, ya. Maharnya nanti dibikin angka cantik, ya. Angka cantik 4.999. Kenapa nggak bilang 5 juta sekalian, Mbah, ya kan? Jadi Mbah dukun ini tahu yang kekinian juga. Karena kesannya kalau 5 juta udah di angka 5. Ini teknik marketing rupanya. Kalau 4.999 ini kesannya angka 4 juta, ya. Yang marketingnya orang Cina kan begitu, Pak. Ya, direndahkan angkanya, angka depannya dibesarkan angka belakangnya.
kayak di brosur-brosur, pamflet-pamflet iklan perumahan, ya. Perumahan riba iklannya gimana? Rumah strategis, jarak dengan pintu tol dekat, cicilan per bulan 2 jutaan, ya. Nah, A-nya ini nanti atau 1 jutaan, 2 jutaan A-nya ini bisa nanti di angka 900. Kemudian 2 juta itu ketika didatangi ke kantor oleh orang yang mau terjerat riba, ya karena tergiur, ya tidak sabar terhadap ngontrak, ya, maka ditanya ke marketing, oh Pak maaf ini ada tanda bintang kecil di bawah syarat dan ketentuan berlaku. Jadi 2 juta itu kalau tenor waktunya 35 tahun. Ini bahasa marketing ini, ya. Jadi mau riba aja ribet, ya kan? Ya, maka kalau Bapak mau, nanti dia berpikir, oh ya saya kerja, istri juga kerja, bisalah saya ambil yang 15 tahun. Jadinya nanti bayarnya 7 juta per bulan. Ya, kerjanya security, ya kan? Istrinya bantu-bantu jadi guru misalkan, ngajar sono sini, buka privat, les dan sebagainya untuk nyicilin riba. Akhirnya hidupnya ya pasti karena riba tidak berkah, berkelahi lah, inilah, ya. Ya jadi penghasilan berapa, cicilan berapa, ya karena rumus cicilan itu kan harus berapa persentase dari penghasilan pokok. Karena kita nggak cuma nyicil hidup kita, gaji kita untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Baik, jadi marketing ribawi, marketing dukun juga sama begitu Pak. Ya, jadi mereka mensyaratkan mahar-mahar. Bahasanya diganti mahar, apa enggak nyebelin. Mahar itu kan mas kawin gitu kan, ya ini akhirnya diganti oleh dukun, ya bahasa mereka minta duit, upah daripada praktek perdukunannya diganti menjadi mahar. Nanti mereka juga punya sambilan Pak, sambilannya dukun apa? Jual jimat, ya upahnya sendiri Pak, upahnya sendiri, ya upah sendiri mahar sekian, kemudian jual jimat sekian, kemudian jual minyak wangi yang botol kecil-kecil itu. Ya, itu nanti bisa dijual 200.000 itu, padahal modalnya 5.000. Bisa dibeli di toko-toko kitab-kitab Arab. Di daerah Empang Bogor banyak tuh ya Pak Iwan Hambali ya. Ya, beliau kan dekat dengan situ. Itu minyak botol-botolan kecil begini yang 5.000 dijual sama Mbak Dukun dengan harga 200.000. Ini sambilannya ya. Jadi dukun itu ya begitu ya. Nah, makanya orang yang pergi ke dukun ini akal sehatnya tidak dipakai. Dia pergi ke Mbak Dukun, ingin dapat istri yang cantik, ya, ingin dapat kedudukan yang tinggi. Ternyata Mbak Dukun saja strata sosialnya rendahan, lulusannya juga SD, nggak punya jabatan, ya jadi Pak RT juga kagak, ya kan? Atau mungkin ada juga mungkin. Dan juga istrinya Pak Dukun juga nggak cantik-cantik amat. Jadi orang yang pergi ke dukun ini benar-benar akalnya sudah tertutup ya oleh syahwatnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi dukun dan pasien mencoba bertakarub mendekatkan diri kepada jin, dan ini nggak boleh, ya. Karena takarub itu hanya boleh kepada Allah Ta'ala saja. Segala ibadah itu dalam bentuk takarub Pak, ya dalam bentuk takarub. Kurban pun merupakan takarub, karena kurban dan takarub asal katanya sama. Ya, qoroba artinya mendekat, ya dekat, ya maka taqarrub itu dekat. Maka di derajat surga yang paling dekat dengan Allah namanya derajat wasilah. Wasilah itu ya tempat kemahnya, istananya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tertera dalam doa azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati salat tamah. Kemudian ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ini wasilah namanya. Wasilah itu cara untuk mendekatkan diri, ya, dan menjadi sebuah tempat kehormatan sebagai istananya Nabi Muhammad SAW, namanya al-wasilah. Karena wasilah itu tempat paling dekat dengan Allah Ta'ala, ya, tempat istana paling dekat dengan Allah SWT adalah wasilah. Ini menunjukkan Allah ada di atas Pak. Ini menunjukkan bahwa Allah ada di atas. Kalau Allah ada di mana-mana, maka seluruh penduduk surga nggak perlu ada tingkatan-tingkatan. Ya, karena surga itu ada ashabul yamin dan ada muqarrabin. Muqarrabin itu yang dekat dengan Allah. Nah, semakin dekat dengan Allah, semakin ke bawah, apa ke kiri, ke kanan,
Apa ke samping. Semakin dekat dengan Allah semakin ke atas. Jadi dalil-dalil yang seperti ini sama orang-orang Asy'ariyah nggak percaya. Oh, nggak boleh, Allah nggak boleh di atas katanya. Ya, nah, baik ya. Jadi ketika kita mengikuti dalil ya bahwa ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala termasuk ketinggian sifat-sifatnya, ketinggian kedudukannya dan juga ketinggian zatnya. Bahwa zat Allah maha tinggi. Az-zahiru laisa fawqaka syai'. Nabi SAW mengatakan, engkaulah az-zahir al-ali yang maha tinggi, yang tidak ada sesuatu pun di atasmu. Jadi Allah yang zat yang paling atas, yang paling tinggi. Ya, baik. Kemudian beliau mengatakan, fayubtilu amalahu anil mashhur. Maka setan ini ketika telah terpenuhi syarat-syaratnya, maka kemudian dia dengan sekejap bisa membantu orang yang terkena sihir ini terbebas dari sihirnya. Ya, kerjanya cepat memang Pak. Ya, namun ini tidak sesuai syar'i. Ya. Baik. Wasani, dan yang kedua, nusrah yang kedua adalah nusratu biruqyah, adalah nusrah dengan menggunakan ruqyah ayat-ayat Quran. Di sini disebutkan wa ta'awudzat, dengan ayat-ayat ta'awudz, ya, dengan bacaan ta'awudz. Ta'awudz itu auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul basir. Ini semuanya ta'awudzat, bacaan-bacaan ta'awuz, minta perlindungan. Kemudian wadda'awat, dan juga dengan doa-doa bisa. Ya, dengan doa-doa yang Nabi ajarkan. Ya, apa doa Nabi yang diajarkan Jibril? Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dzika Allahu yubrika. Ya. Maka ini doa-doa yang Nabi ajarkan. Di antaranya adalah a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ya. Kalau untuk orang lain min syarri ma tajidu wa tuhadiru. Ini baca-bacaan doa. Atau dengan membaca doa as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyaka. Ini dibaca 7 kali. Kalau ini dibaca 7 kali, Anda menjenguk orang yang sakit, dia pasti sembuh selama ajal tidak mendahulunya. Ya, kalau ajalnya belum tiba, maka dia dijanjikan kesembuhan. Bacaan as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyaka. Aku memohon kepada Allah yang maha agung, rabbal arsyil azim, Allah yang merajai, menguasai arasy yang sangat besar. Maka Allah mampu mengurus arasy. Arasy ini makhluk yang paling besar Pak. Tidak jatuh. Allah suruh 4 malaikat untuk memikul arasy. Nanti pada hari kiamat disuruh dipikul oleh 8 malaikat. Karena langit akan dilipat, bumi akan hancur. Ya, gunung-gunung akan dihancurkan, laut akan tumpah dan sebagainya, dan bumi akan diganti dengan bumi yang baru nih, huru-hara kiamat kubro. Maka arasy dipikul oleh 8 malaikat. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yauma idzin tsamaniyah. Ada 8 samaniyah, ada 8 malaikat, ya. Maka Allah mampu mengurus arasy sebagai payung seluruh makhluk. Malaikat pun semuanya di bawah arasy, Pak. Bahkan surga itu di bawah arasy. Ya, surga ada di bawah arasy, ya. Maka kenapa Anda menolak ketika Allah di atas arasy? Kenapa Anda menolak? Uang surga aja di bawah arasy, gitu kan? Ya, surga itu di bawah arasy. Yang menjadi atap surga adalah arasy. Dan surga mendapat cahayanya dari arasy. Karena nanti surga nggak ada matahari lagi, Pak. Di surga nggak ada matahari lagi. Sinarnya diperoleh dari buritan, semburit, ya, sinar yang muncul dari bawah arasy. Sehingga di surga tidak ada malam karena nggak ada matahari. Adanya bisa diketahui pagi sore saja dengan sinar yang indah yang keluar dari bawah arasy. Kenapa nggak ada malam? Karena penduduk surga tidak perlu tidur. Karena tidur itu adalah saudaranya kematian. Ya, makanya kita kalau banyak tidur, kita menyanyiakan hidup kita. Karena tidur itu mati kecil. Ya, kalau kita tidurnya kebanyakan, kita menyanyiakan peluang waktu kita untuk produktif. Seorang mukmin harus produktif. Yang dikejar harus pahala akhirat, Pak. Ya, Bu. Ya, sebagaimana pembisnis waktu adalah uang. Kenapa kita seorang mukmin
kebanyakan tidur. Kebanyakan tidur, kebanyakan bergaul ke grup sana, grup sini, ya, community ini, apalagi kita dijadiin ketua, sibuk sendiri. Jadi waktu kita diatur oleh orang. Ikut grup mobil Kijang kuno, ya kan? Ikut grup lagi motor gede, ikut grup lagi, ya, motor motor itu, grup Vespa, grup ini. Waktu kita banyak diatur oleh manusia dan tidak produktif. Kalau hanya sekedar jalan sana, jalan sini, sama keluarga itu sudah cukup, Bapak Ibu sekalian, ya. Sama keluarga itu sudah cukup, liburan, ya, sebulan sekali, 2 bulan sekali, ya. Bahkan kami, ya, saya rasa saya Ustadz Sam ini model orang-orang yang jarang healing, ya enggak Ustadz Sam? Tapi bahagia juga ya Ustadz ya. Healingnya ke majelis-majelis saja ya. Healingnya ke majelis-majelis ilmu. Kayaknya saya belum pernah dengar Ustadz Sam libur berkah mulia, ya. Grup Ustadz Sam libur. Kenapa? Ustadz Samnya lagi liburan, kayaknya nggak pernah kayaknya. Beliau on terus ya, on fire ya. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itu dia bacaan-bacaan, ya, doa-doa yang diajarkan dalam hadis. Kemudian adwiya, boleh juga menghilangkan sihir dengan obat-obatan, ya. Karena sihir itu, Pak, yang diserang organ tubuh. Biasanya yang paling mudah terserang adalah lambung. Karena lambung ini bejana yang dimiliki oleh anak Adam yang seburuk-buruknya bejana, ya. Ya, seburuk-buruknya bejana yang dimiliki Ibnu Adam adalah lambungnya. Karena tidak ada yang bisa memenuhi lambung anak Adam kecuali pasir, kecuali tanah. Maksudnya manusia itu rakus untuk cari makan, ya. Apapun dimakan dan kadang makannya berlebihan. Baik, maka boleh menggunakan obat. Kalau misalkan organ lambungnya terganggu, maka obatnya apa? Dan itu diketahui oleh para praktisi pengobatan. Jadi diketahui oleh para praktisi pengobatan. Kemudian beliau mengatakan maka hukum nusrah yang kedua ini boleh. Ya, hukum nusrah yang kedua ini boleh. Jadi kesimpulannya nusrah ini ada 2 pendapat. Ada sebagian mengatakan boleh, ya, dan ada sebagian juga mengatakan haram, tidak boleh, ya. Maka kami lebih condong ke pendapat yang mengatakan haram, karena untuk apa kita berobat sihir dengan sihir, ya. Mengobati sihir dengan sihir, dalil yang membolehkannya masih perkataan-perkataan yang sifatnya mubham, belum diketahui. Seperti dalil Imam Ahmad pernah ditanya tentang orang yang bisa menghilangkan air di dalam bejana, ya. Kemudian kemudian Imam Ahmad menepis bejana tersebut. Kemudian beliau mengatakan mahada, apa ini, ya, sambil ekspresi tidak suka, ya. Nah, maka ini dalil ya bahwa Imam Ahmad pun tidak tidak secara isyarat beliau tidak membolehkan adanya ilmu sihir tadi. Kemudian mereka berdalil dengan kisah Aisyah, bahwa Aisyah pernah terkena sihir, Bapak Ibu sekalian. Baik, jadi sekelas Aisyah radhiyallahu taala anha pernah terkena sihir, ya. Siapa yang menyihir? Yang menyihir budaknya. Kenapa? Karena Aisyah berkata, nanti kalau saya meninggal, kamu bebas. Rupa-rupanya budak ini budak jahil, fasik, ya. Akhirnya dia menyihir Aisyah supaya Aisyah cepat wafat. Akhirnya beberapa koleganya Aisyah radhiyallahu taala anha menanyakan kepada orang pintar, orang sekarang bilang orang pintar atau tukang sihir dari daerah Sindhi. Sindhi itu daerah India Pakistan, Pak. Jadi di Madinah zaman Rasul itu, Pak, sudah ada orang Afrika, sudah ada orang India, ya. Orang India sekarang banyak juga di Mekah, Madinah banyak. Lebih-lebih populasi India terbanyak di negara apa kemarin yang kena banjir? Abu Dhabi. Ya. Itu populasinya sampai 30%, Pak. Penduduk Abu Dhabi orang India. Sehingga dibikinin kuil. Dibikinin kuil Brahma, Wisnu, ya, Siwa dan sebagainya, sehingga Allah murka, dikirimkanlah banjir bandang, ya, ke kota Abu Dhabi kemarin, ya. Nah, ada 2 kuil yang besar sana, ya. Kenapa dibikinkan kuil? Karena mayoritas 30%, ya,
Orang India banyak di sana. Baik, kembali ke kisah tadi bahwa Aisyah ini ditanyakan kepada tukang sihir itu bahwa Aisyah disihir oleh budaknya. Ya. Kemudian Aisyah memanggil budaknya. Ya, Aisyah memanggil budaknya, "Betul kamu nyihir saya?" Kata budaknya, "Iya benar. Saya ingin Anda cepat meninggal sehingga saya cepat bebas." Ya. Ini ternyata budak bahlul. Ya, dia ngaku Pak, dia ngaku. Akhirnya Aisyah jual budak tersebut. Ini nggak ada manfaatnya lagi nih budak. Aja dijual. Ya. Kemudian apakah Aisyah pergi ke tukang sihir dari India tadi? Ya, Bahadur ya. Bahadur di film Angling Dharma dulu ya Pak. Ada tukang sihir dari India. Aisyah tidak pergi ke tukang sihir itu. Ya. Orang yang membolehkan sihir, membolehkan nusrah, ini berdalil dengan Aisyah tidak mengingkari perkataan tukang sihir tersebut, ya, sehingga dia tahu bahwa yang menyihirnya adalah budaknya. Namun bantahannya adalah, ya seperti tadi, ya, bantahannya adalah bahwa Aisyah tidak menyuruh tukang sihir dari India itu untuk menghilangkan sihirnya. Namun Aisyah kemudian berdoa kepada Allah, Pak. Jadi sihir itu bisa hilang dengan doa, ya. Sihir itu, kesurupan itu bisa hilang dengan doa. Maka Aisyah diilhamkan oleh Allah di dalam mimpinya, beliau mandi dari air sumur tertentu, kemudian beliau mandi dengan air tersebut, dan ini bisa wasilah air juga bisa. Tapi kemudian ini yang jadikan dalih air sumur 7 rupa dan sebagainya, ini tapi beda kasus ya. Dengan wasilah air kita mandi, bismillah, mudah-mudahan sembuh juga bisa Pak. Ya. Itu juga bisa dijadikan wasilah untuk menghilangkan sihir dengan menggunakan media air. Nah, jadi ini kesimpulan daripada hukum nusroh. Nusroh itu ya secara pendapat yang kuat, pendapat Syekhul Islam, pendapat Ibnu Qayyim, pendapat ulama-ulama kontemporer, Syekh bin Baz, pendapat Syekh Muhammad Utsaimin, pendapat Syekh Al-Fauzan, kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, dan pendapat mereka mengatakan nusroh mengobati sihir dengan sihir hukumnya haram, ya, tidak boleh. Kalau memang ada yang terkena sihir, berobatlah dengan ruqyah. Boleh Anda ya berobat dengan ruqyah syar'iyah. Terus bagian terakhir dari kajian ini, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari sihir. Ini yang penting kita ketahui, ya. Apa yang harus dilakukan jika sudah terkena sihir? Ya. Jadi menghadapi sihir itu 2 langkah. Langkah preventif pencegahan, baca ayat-ayat perlindungan tadi, ya, dan langkah ketika sudah terkena sihir, ya. Maka di antara yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Karena berdoa bagian dari istighosah. Istighosah itu tolabul aun, meminta pertolongan kepada Allah saat kesulitan itu sudah datang, ya, dan kita minta dilepaskan dari kesulitan tersebut. Ini namanya istighosah. Seperti Anda mengucapkan, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Allah, Engkau yang maha hidup dan Engkau yang maha Qayyum mengurus hamba-hambamu, maka aku ingin diurus oleh Engkau. Dengan rahmatmu aku beristighosah. Aku mohon beristighosah, memohon pertolongan atas musibah yang saya alami ini, ya. Maka boleh Anda mengucapkan zikir ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis, ya. Atau dengan melakukan ruqyah ketika sudah terkena sihir, bacakan orang yang terkena sihir tersebut surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dan surat Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Ini cukup untuk mengobati sihir. Kalau mau dengan ayat-ayat yang lain boleh, ya. Ya, ayat-ayat yang lain boleh. Baik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW juga menganjurkan kita untuk membaca surat Al-Baqarah, ya, untuk menangkal sihir. Beliau mengatakan iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah, karena membaca surat Al-Baqarah, ya, akan memperoleh keberkahan. Jadi kalau kita baca surat Al-Baqarah, hidup kita akan berkah, rumah kita juga akan berkah. Rumah yang tempat kita tinggali untuk hidup sehari-hari
itu akan berkah, Pak. Ya. Berkah itu apa? Berkah itu ya tentara-tentara Allah. Keberkahan kalau turun di rumah tangga akan adem, ya. Kemudian kita akan selalu diberi kecukupan dari rezeki yang halal yang masuk rumah. Jadi rumah itu dipenuhi dengan keberkahan, ya. Jadi berkah itu kalau jatuh ke istri, istri jadi soleha. Berkah kalau jatuh ke suami, suami jadi soleh. Berkah kalau jatuh ke anak, anak jadi soleh dan soleha, ya. Maka itulah keberkahan, Pak. Ya, berkah kalau jatuh ke rumah kita akan menjadi rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang tenang, ya, mawaddah dan juga warohmah. Makanya doa untuk pengantin itu, Pak, bukan sakinah mawaddah warohmah. Doanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, kalau ada pengantin baru, kita doakan keberkahan untuk mereka. Bukan semoga samawa. Ya, udah doa pelit disingkat-singkat, ya. Samawa sakinah mawaddah warohmah, ya. Baik, ya. Jadi kalau mendoakan pengantin sebelum Anda makan walimah, temui pengantinnya, jabat tangannya, ya. Yang laki-laki sama laki-laki, kemudian doakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Baru Anda lepas dari pengantin, Anda menuju bagian catering. Bagian makan jalan walimah, ya. Jadi doakan dulu, ya. Baik. Jadi ini teknik untuk menghilangkan sihir, ya. Dengan Al-Baqarah Nabi SAW katakan membaca Al-Baqarah itu barokah, watarkaha hasratun. Dan orang yang nggak baca surat Al-Baqarah dia akan menyesal. Kenapa menyesal? Karena nanti Al-Baqarah juga di akhirat akan menjadi awan yang akan menaungi kita, Pak. Al-Baqarah dan Ali Imran. Baca ini, Pak. Baca di dunia, nanti akan Allah ubah bacaan kita ini dengan menjadi awan yang menaungi kita. Baik. Ya. Wala tastati uhal batalah. Kemudian orang yang membaca surat Al-Baqarah dia tidak dapat dikalahkan oleh tukang sihir. Jadi tukang sihir nyantet itu nggak mempan, ya. Kalau kita membaca surat Al-Baqarah di rumah kita, ya. Barakallahu fiik, ini yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian. Kajian singkat ini semoga bermanfaat, ya, karena di antara amalan-amalan sihir adalah nusroh, dan kita nggak boleh datang ke dukun, karena datang ke dukun untuk minta berobat sama saja kita membuka peluang dukun untuk buka praktek. Kalau dukun buka praktek, mudarat-mudarat yang akan muncul banyak sekali. Kenapa? Karena kaum muslimin datang ke dukun, ya, sholatnya 40 malam nggak diterima, Pak. Tetap sholatnya sah, tapi tidak dapat pahala selama 40 malam. Ya, kalau dia nggak sholat ya lebih dosa, ya. Maka untuk apa kita datang ke dukun? Nggak boleh. Mendatangi dukun oleh para ulama, mereka berpendapat bahwa mendatangi dukun itu kekufuran, ya, bisa membawa kepada kekufuran. Karena dukun itu kerjasama dengan jin, dan kita dalam bab-bab awal dulu di bab 11, 12, 13 berbicara tentang doa, berbicara tentang isti'anah, berbicara tentang isti'azah, berbicara tentang istighosa, yang semua itu diperuntukkan untuk Allah saja. Tidak boleh kita minta tolong sama dukun, apalagi dukun bekerja sama dengan jin, ya. Wa annahu yakana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Ya, ada dukun-dukun laki-laki yang dia kerjasama dengan dengan setan-setan laki-laki, maka kerjasama tersebut menambah setan rohaqo, makin sombong. Karena setan itu kepuasannya, Pak, kalau manusia puas kalau punya jabatan tinggi, ya, kalau punya harta banyak. Kalau jin mereka puas kalau dimuliakan, ya. Jin itu puas kalau diikuti, dimuliakan, diagungkan, ya. Maka kita nggak boleh mengagungkan jin, tidak boleh takarub kepada jin dengan ayam cemani, dengan kambing, dengan domba, dengan dupa, dengan kembang, nggak boleh. Takarub kepada jin akan membuat jin semakin bangga, ya, dan itu perbuatan kufur, ya. Maka kalau terkena sihir qadarullah, maka mintalah diruqyah. Cari seorang asatiza yang bisa meruqyah, kemudian minta tolong kepada beliau untuk meruqyah. Kalau ini darurat,
insya Allah boleh. Ya, dan Anda tetap berharap masuk surga tanpa hisab. Karena ini perkara darurat. Atau misalkan ada yang memintakan, ya, ada yang memintakan untuk diruqyah. Dia nggak minta tapi dimintakan, itu boleh. Misalkan ada tetangga yang terkena sihir, tapi dia udah ngaji, dia nggak mau minta ruqyah, tapi kita yang memintakan, Ustaz tolong ruqyah tetangga saya. Itu juga tidak akan hilang keutamaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke moderator. Barakallahu fikum. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Ustadz. Banyak hal yang tadi sudah disampaikan terkait dengan musyawarah. Masih ada sedikit waktu. Teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau mau tanya langsung lebih baik, atau kalau mau lewat chat juga boleh. Silakan. Waktu tinggal 4 menit ini, Pak. Oke, monggo Ini silakan. penjelasannya, Ustaz. Nusrah itu intinya dukun, gitu. Bagaimana? Ya, pertanyaan dari Ustaz Sam. Nusrah terbagi jadi dua, kesimpulan Imam Ibnu Qayyim tadi, yang dengan dukun, yang dengan ruqyah syariah. Yang dengan dukun, Ibnu Mas'ud mengelak, ya. Hasan Al-Basri juga mengelak, ya. Dan kesimpulannya, ya Nabi SAW juga langsung tegas mengatakan innahu min amali syaiton. Jadi nusrah dengan dukun nggak boleh. Karena nusrah yang dengan ayat-ayat Quran sudah punya istilah sendiri, yaitu ruqyah. Maka nusrah lebih condong ke mengobati apa? Sihir dengan sihir. Pergi ke padepokan Andi Galau Ujang Bustami di Cirebon, pergi ke padepokannya Ranti Ningsi Tinampi di Surabaya, ya, karena mereka metodenya pakai sihir, ya, maka nggak boleh pergi ke mereka. Ini saya sebutkan karena mereka sudah viral di media sosial. Kalau Ustaz Danu gimana, Ustaz? Ustaz Danu sama aja, dia ngaku-ngaku bisa lihat goib, bisa lihat jin, bisa lihat anu, dan ini juga tidak dibolehkan, ya, walaupun bergelar ustaz. Tunggu dulu, ya, tadi orang yang mengatakan kita tauhid itu banyak macamnya, ya, maka ustaz pun sama banyak modelnya, ya. Ustaz itu masih umum, ya, harus dilihat. Makanya kita itu harus punya timbangan, Bapak Ibu sekalian, ya. Timbangan hidup kita adalah yang dikatakan dzalikal kitabu la raiba fi. Timbangan yang tidak ada keraguan, yaitu kitab Al-Qur'an, la raiba fi, huda sebagai petunjuk. Ya, maka timbangan kita, petunjuk kita adalah Al-Quran. Ini amalannya sesuai Quran Sunnah apa enggak? Enggak sesuai, ya berarti salah. Ya, maka Nabi SAW secara tegas mengatakan innahu min amali syaiton. Bahwa nusrah itu, ya, nusrah yang dimaksud sihir tadi, ya, termasuk perbuatan setan. Kalau ada yang berdalil isat ini kan darurat, Ustaz. Maka mengobati jin dengan jin belum tentu daruratnya pasti kayak darurat orang yang kelaparan di tengah hutan kemudian makan daging babi, ya, daging khinzir, ya. Kalau itu sudah pasti makan daging babi pasti kenyang dan menyambung hidup, itu udah pasti, Pak. Tapi kalau darurat kita harus pergi ke dukun, masih banyak kok orang yang bisa ngeruqyah, ya kan? Maka pergi ke dukun apakah pasti sembuh? Nggak dijamin, Pak. Orang yang pergi ke Ningsi Tinampi, orang yang pergi ke Pak Ujang Bustami, itu belum tentu pulang-pulang jinnya kabur. Belum tentu, masih tetap ada. Ya, karena itu spekulasi, maka ini tidak tergolong darurat. Darurat itu kalau dengan hidup dan mati. Ya, kalau makan daging babi sudah pasti dia kenyang, dia hidup. Ya, tapi mengobati nusrah, pergi ke tukang dukun, atau mendatangkan dukun, ini juga akan membuka celah bahwa dukun itu ke depan akan buka praktik. Sementara di zaman Umar bin Khattab, dalam bab sihir kemarin, Umar memenggal 3 orang penyihir, ya, memenggal 3 orang penyihir. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih Pak Ustadz. Tinggal 1 menit lagi. Gimana Pak Ustadz, mau diterus apa ditutup? Ya, kita tutup saja ya, Pak. Mohon bisa ditutup Pak Ustadz, bisa apa namanya? Ya, saya masih berhusnuzon bapak-bapak ini masih semangat, ya. Insya Allah tetap semangat. Kenapa kita tidak semangat? Ya, kita harus tetap semangat dan sabar. Wala tahinu, kita nggak boleh lemah kesabaran kita, ya. Ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jas, ya. Lakukan apa yang bermanfaat untuk kita. Insya Allah ngaji ini manfaat, Pak. Maka kami selalu memotivasi
Bapak Ibu untuk selalu mengikuti kajian, mengikuti pengajian. Ya, karena ketika Allah Ta'ala menginginkan kebaikan, maka orang tersebut akan difahamkan dalam masalah agama. Man yuridihillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, maka kalau orang bicara saya udah tobat, ya, orang itu bicara saya udah tobat, kemudian dia tidak ngaji, maka tobatnya palsu. Kenapa tobatnya palsu? Karena 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu dia akan balik lagi. Ya, karena ketika Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, diawali dengan memahami agama. Memahami agama itu ya dengan ngaji. Kalau orang tobat kemudian nggak ngaji, ya pasti balik lagi ke perbuatannya karena dia nggak ngaji, sehingga Allah tidak inginkan kebaikan pada dirinya. Dia nggak fakih terhadap agama, sehingga dia tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Ya, maka dengan menghadiri pengajian, ya walaupun kita virtual, alhamdulillah, ya maka ini akan menambah kefakihan kita dalam beragama, dan semoga betul-betul kita termasuk golongan orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fiik. Amin. Terima kasih Pak Ustadz, rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu, mengaji. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih Pak Ustadz Bokir atas tausiah yang diberikan, atas ilmu yang diberikan pada kita. Semoga ilmu yang diberikan ini manfaat dan barokah, sehingga kita bisa melakukan amal yang memang amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam pembahasan acara ini dan hal-hal yang tidak berkenan. Marilah kita tutup kajian ini dengan hamdalah, istighfar, dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Pak Heri, Sakir, Bapak sekalian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum.